Kita semua kumpul di sini bukan karena kemauan kita, tapi karena adanya pihak perusahaan yang tidak mendengarkan semua apresiasi para karyawan ataupun para buruh tentang hak-hak kami yang selalu dikebiri. Yang pertama, tuntutan kami adalah upah 30% yang secara sepihak oleh perusahaan, dan yang kedua, hak kontrak kami. Hak kontrak kami itu menurut kami sudah cacat demi hukum, dan menurut Undang-Undang 13 2003 sudah cacat demi hukum. Dan yang ketiganya, pekerjakan kembali teman-teman kami yang sudah dirumahkan karena itu sudah cacat demi hukum. Demikian dari saya, mungkin Bang Iqbal. Ya, mungkin kami semua dari sini keluarga dari PT Karunia, pekerja dari PT Karunia Perdana Putra mempunyai tuntutan, yaitu tiga tuntutan yang tadi sudah disampaikan, dan kami berafiliasi dengan tergabung dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yaitu SPSI, dan berfederasi dengan FKBLP, Forum Komunikasi Buruh Lintas Pabrik. Kami melakukan aksi ini semata-mata karena pihak perusahaan membayar upah kita hanya 30%, yang tentunya dalam situasi pandemi seperti ini pihak pemerintah pun sudah mengeluarkan aturan, dan tentunya dari semua peraturan yang sudah disahkan oleh pemerintahan tidak ada anjuran untuk membayar upah pekerja 30%. Yang ada pun hanya ditangguhkan dan dibayarkan ketika perusahaan sudah berjalan dengan normal. Dan sudah sampai saya tambahkan lagi terkait masalah status pekerja. Kita semua seluruh karyawan PT KPP itu dipekerjakan selama kurang lebih yang paling lama 8 tahun, dari 1 tahun sampai 8 tahun kontrak, dan itu sudah berkali-kali terjadi perjanjian kerja. Sementara amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa aturan kerja yang sesungguhnya, yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan sah-sah saja. Ketika perusahaan melakukan perjanjian kerja itu hanya 2 kali ketentuannya, perjanjian 2 kali ketentuan, dan itu diberlakukan masa jeda selama 1 bulan, dan lebih dari itu kita sudah karyawan tetap. Tapi nyatanya di PT Karunia Perdana Putra itu tidak dijalankan, dan kita sudah melakukan perjanjian kerja berulang-ulang, bahkan sampai masa kerja kita atau masa perjanjian kerja kita terlewat pun kita masih harus menandatangani perjanjian kerja tersebut. Dan poin yang ketiga itu terkait masalah kawan-kawan kita yang tidak jauh masih bersangkutan masalah untuk tuntutan kita yang poin kedua, masalah status kerja. Beberapa kawan-kawan kita ada yang di PHK sepihak, dan kurang lebih ada sampai 20 orang. Semua kawan-kawan kita kami minta menuntut kepada pihak perusahaan untuk dipekerjakan kembali, karena terkait masalah status itu sudah sah demi hukum bahwa statusnya menjadi karyawan tetap. Mungkin itu aja 3 tuntutan kita, dan kami akan terus melakukan perlawanan, dan tuntutan-tuntutan ini akan terus kami teriakan sampai akhirnya ada etikat baik dari pihak perusahaan. Jadi belum ada etikat baik dari pihak perusahaan, sampai kapanpun kami akan terus meneriakan perjuangan kami. Tidak perlu bikin tenda di depan. Jadi kami akan terus melakukan aksi ini, dan kami di sini tidak sendiri. Kami didukung oleh FKBLP maupun SPSI seluruh Banten atau Kota Tangerang, dan kami juga didukung oleh masyarakat khususnya Kampung Cirarap ini. Jadi dari ketua pemuda Desa Cirarap ini sudah menginstruksikan untuk kami terus berjuang karena menurut kami perusahaan ini sudah nakal dalam arti kata hak kami tidak pernah dipenuhi oleh perusahaan PT Karunia Perdana Putra. Silakan. Dan ketidakadilan akan selalu menang jikalau orang benar atau orang yang punya nyali hanya berdiam diri. Kita di sini buah dari tadi yang kawan Iqbal katakan, buah dari ketidakadilan di PT Karunia Perdana Putra. Betul. Allahu Akbar.